Disiplin. Nah itu kedisiplinan, pengelolaan waktu itu sih intinya. Berarti emang bahas waktu, kedisiplinan dan sebagainya, berarti emang produktif ini adalah gimana lo menghargai waktu, sekecil apapun waktu, terbatas apapun waktu, lo bisa menghargainya, itu bisa jadi produktif. Benar. Berarti emang you must appreciate that time because time is money and money is time. Kayak gitu. Assalamualaikum and hello. Welcome back di Adikasa, Mahardika Berkarya Bersuara. Hari ini kita kedatangan tamu dari salah satu teman kita juga, namanya Habib Muhammad. Halo Habib, gimana kabarnya? Sehat, alhamdulillah. Lagi ada kesibukan apa sekarang? Untuk akhir ini kosong sih, Min. Karena kita udah mau balik kan. Jadi paling ya sisa aja dengan sisa kasus gitu. Tanaman. Oh, bertanam, bercocok tanam. Petani. Tadi yang belakang itu baru. Agraris Indonesia sekarang mulai turun. Bagus, salah satu yang bagus. Iya, benar. Oh, itu berarti project sebelum balik. Project sebelum balik. Sama ini dong, podcast. Setelah itu udah aman, kosong. Tinggal siap-siap balik. Balik ke rumah. Iya, udah kasih banget, udah mau balik. Udah puasa juga sekarang. Iya. Balik nih lu. Gue misalnya orang nih balik main sama teman-temannya di rumah. Lo udah niatan gak mau kemana gitu pas pulang? Kalau dari rencana gue sendiri, terutama di liburan awal ya. Di liburan awal gue kosong, bener-bener full sama keluarga. Dari Asipa gue langsung terbang ke Lampung. Oh, Lampung. Gue ada Lampung kan. Lampung. Jadi selama liburan pertama ini, dan untuk liburan kedua gue belum ada rencana sama sekali sih. Nggak tahu, nanti mungkin bisa direncanakan nanti ya di juga masuk sekolah itu. Pas kita masuk lagi sini. Oh, lu nggak pulang kampung apa? Ya kampung gue di Lampung. Oh, asli Lampung. Lu Lampung tuh berarti Sumatera ya? Sumatera. Ini emang lu nggak ada niatan main sama yang Sumatera kan? Baik tuh ada anak Medan tuh, Jambi, Pekanbaru. Ya. 1001 kafe. Nah, jadi perlu kita ketahui ya, Bin ya. Jadi Sumatera itu nggak sempit, ya. Jadi untuk yang Lampung sendiri itu cuma gua kebetulan dari SMP itu. Dari SMP yang di Lampung itu cuma gua di angkatan kita. Kuat banget kan? Ya. Sendirian doang. Ya memang kalau dari Sumatera sendiri banyak, ada dari Jambi gitu kan, Nabila dan teman-temannya, terus dari Medan juga ada Hanif Akbar dan teman-teman Hafi. Tapi ya karena berjauhan ya nggak mungkin lebih kalau kita mau ketemu. Berarti Sumatera itu nggak sempit. Sumatera itu nggak sempit. Nggak sepadat Jawa berarti. Nggak sepadat Jawa. Lu liburan gini main gitu kan, apa aja sih yang bakal lakuin biasanya? Kan tadi udah bilang family time, apakah ada sesuatu yang bisa menjadi tahapan anak muda zaman sekarang gitu? Soalnya gua ngomong sama lu nih kayaknya enak banget nih bahas tentang gaya hidup anak muda zaman sekarang. Bener gak sih, kalau ini pendapat pribadi gue ya, kalau anak muda zaman sekarang nih gaya hidupnya lebih ke arah hedonisme. Jadi semua yang kita mau tuh sebenarnya udah ada di kita. Gitu. Jadi kemewahan, kesenangan, ya itu apa ya? Sebenarnya kalau kita ini di daerah Indonesia, terutama ya, di daerah Indonesia ini kita udah menyerap dari budaya-budaya asing. Ini pandangan gue, Bin ya. Mohon maaf kalau misalkan santai aja. Kita berpendapat itu urusan gue gitu kan. Nanti di backstage lah. Oke, siap. Kalau ada arti. Nah, hedonisme bisa dibilang ini hal yang buruk atau yang baik sih. Itu kan dari pandangan masing-masing. Tapi kalau dari gue sendiri, terutama dengan podcastnya narasumber gue gitu kan ya. Jadi pendapat gue dong yang gitu. Ya betul. Jadi hedonisme berkaitan dengan activity atau apa ya? Keseharian pemuda Indonesia. Menurut gue hedonisme itu bukan sesuatu yang baik. Jadi di dalam hidup kita, dalam keseharian kita tuh kesenangan kita yang menyerap dalam diri kita tuh kemewahan, kemegahan. Gitu. Otomatis apa yang kita inginkan tuh udah tersedia. Gitu. Jadi ya timbullah di situ kecenderungan. Maksudnya kayak lebih mager kitanya, lebih males, mending di kamar main HP, main TikTok, Instagram dan lain sebagainya. Nah itu sih kalau dari hedonisme. Berarti emang gue sih setuju ya. Berarti emang hedonisme ini
sesuatu yang buruk karena dia cuma Heeh. mengincar sebuah kesenangan Bener. dalam waktu sesaat, gak perlu dengan masa depannya gimana, bodo amat lah intinya. Iya. Tapi menurut lo eh, gaya hidup yang bagus buat anak muda zaman sekarang ini apa sih? Banyak yang bilang kalau anak muda ini harus jadi lebih produktif. Dan maksud dari produktif sendiri itu apa? Produktif kalau kita kaitkan dengan bahasa ya, secara bahasa ini produktif itu kan menghasilkan ya. Itu bisa dicari di KBBI, produktif itu hasilnya ya, hasilnya artinya itu menghasilkan. Tapi kalau kita cocokkan dengan podcast kita, tema kita kan produktivitas, benar, Betul. pengelolaan waktu gitu. Daily activity kita, bagaimana caranya kita tuh keseharian kita dalam menjalankannya itu dapat menghasilkan. Jadi kita nggak hidup sekedar hidup gitu. Bangun tidur main HP, bangun tidur langsung makan, tidur lagi gitu, nggak kayak gitu kan. Nah jadi kalau dari pandangan gue sendiri, dari productivity dalam activity daily ini, dimana kita ketika dalam sehari itu kita punya kegiatan A, B, D, dan C gitu misalkan. Jadi kita bisa mengaturnya dalam satu hari itu nggak bertabrakan gitu. Terutama kita di boarding kan, di boarding kita punya kegiatan A dan B, itu gimana caranya A dan B itu bisa berjalan tanpa saling bersenggolan gitu sih. Dan nggak jauh-jauh dari namanya kedisiplinan. Ya lagi-lagi kedisiplinan, kalau bicara sama gue selalu bicara dari kedisiplinan. Nah itu kedisiplinan, pengelolaan waktu itu sih intinya. Berarti emang bahas waktu, kedisiplinan dan sebagainya, berarti emang produktif ini adalah gimana lo menghargai waktu, sekecil apapun waktu, seterbatas apapun waktu, lo bisa menghargainya, itu bisa jadi produktif. Benar. Berarti emang you must appreciate that time because time is money and money is time. Kayak gitu. Benar. Tapi tentu kan kita butuh faktor pasti untuk terjadi apapun. Jadi apa sih yang faktorkan kenapa anak muda harus produktif? Apa karena kondisi negara yang seperti ini sekarang, atau karena menerawang ke masa depan akan terjadi sesuatu yang lebih besar gitu kan? Kalau kita lihat negara ini kan negara yang berkembang gitu. Ya, Berkembang. Jadi hari esoknya harus digantikan dengan hari yang lebih baik gitu kan. Kita dipimpin oleh orang-orang yang tua gitu. Bisa dibilang gitulah kan. Ya, udah berbeda zaman lah. Berbeda zaman gitu. Sedangkan ada rencana tuh tahun berapa? 2040 ya? Apa? 2040 Indonesia Emas. 45. 2045 Indonesia Emas gitu. Itu kan harus ada pergantian sistem di situ. Dalam sebuah sistem itu kan dari jarak jangka waktu yang saat ini sampai jangka waktu yang ke depan itu harus ada perubahan yang lebih baik gitu. Dan termasuk juga di negara kita ini gitu. Jadi kita bisa lihat negara yang baik itu kita lihat dari pemudanya gitu. Kalau kata Pak Dena, jadi kualitas pemuda itu bisa dilihat dari bagaimana apa yang dia cemaskan. Itu berkaitan juga sama produktif, dari cara kita mengelola waktu itu kelihatan juga gitu. Harus dipersiapkan dengan sematang-matangnya. Kalau bisa kita lihat gimana kalau pemuda di Indonesia itu hanya menghambur-hamburkan uangnya gitu, waktunya hanya disia-siakan gitu. Tidak dipakai dengan sebaik-baiknya, tidak produktif gitu kan. Nah itu bisa menyebabkan Indonesia yang menurut gue menyebabkan Indonesia yang cukup kurang baik untuk depannya. Bisa menjadi sebuah kemunduran mungkin. Benar banget. Berarti emang peran anak muda ini sangat krusial ya. Iya. Berarti anak muda dan juga produktivitas itu sangat berhubungan erat. Tapi kenapa anak muda di Indonesia kebanyakan zaman sekarang nih mageran? Nah itu, jadi ini aja ya, studi kasusnya dari teman-teman kita ya. Ya bisa. Kita melihat dari lingkungan sekitar kita. Beberapa orang kita tuh nggak tahu. Jadi sebenarnya kita tuh malas tuh kenapa? Yang menyebabkan kita tuh malas tuh kenapa? Padahal kalau kita lihat, maksudnya kita kita pelajari lebih lanjut lah. Gitu. Sebenarnya malas tuh setiap rasa malas tuh ada penyebabnya gitu. Kalau yang gue tahu, jadi ada tiga penyebab yang sebenarnya bisa dimasukkan gitu
malas ini sebenarnya bukan sesuatu yang apa ya, nggak ada sebabnya gitu. Jadi secara umum kalau dari gua itu yang setahu gua ya, malas itu ada 3 penyebabnya. Jadi yang pertama itu dari fisik, yang kedua itu dari mental, dan yang ketiga itu eh, kita nih orangnya terlalu perfeksionis gitu. Misalkan dari fisik gitu. Eh, gua kemarin baru ini deh, baru apa ya, ngerasain gejala flu gitu. Artinya gua lagi nggak sehat, dan itu ketika gue nggak sehat itu apapun yang mau gue lakuin itu rasanya gue males banget. Itu benar. Dan gue yakin teman-teman sekalian yang di kameramen dan Abin juga gue yakin pasti ngerasa kayak gitu. Ketika kita sakit itu kita pinginnya tiduran terus. Itu lagi. Itu buat fisik. Udah Fisik mager. itu yang pertama. Kalau sakit udah Mager. udah- Nah, ya Ya. istirahat gitu. Iya. Maunya istirahat doang. Itu yang pertama. Terus yang kedua itu dari mental. Banyak terjadi di sekitar kita, terutama dari gue sendiri juga sempat terjadi gitu. Mungkin dari Abin juga pernah terjadi gitu. Ketika kita merasakan yang namanya patah hati gitu. Ya, Bin? Patah hati, Bin. Itu patah hati. Patah tulang. Betul. Patah hati lanjut, patah Oke, hati. ya kita ambil lah contohnya patah hati. Itu kan ada apa namanya? Ada yang nggak baik, ada yang nggak ada yang nggak beres dari mental kita. Nah itu bakal berpengaruh, Bin, sama yang namanya kemalasan. Aduh, ini rasanya pingin di kasur terus, pingin pingin ngelakuin sesuatu tuh rasanya kayak nggak ada semangat gitu. Nah itu berpengaruh banget. Nah itu yang kedua. Lalu cuma dari patah hati. Padahal itu patah hati doang. Dan itu banyak lagi kasus yang lainnya dari mental. Dan Jadi maksudnya dari patah hati mental tuh ketika lo punya tujuan tapi nggak tercapai gitu. nah itu. Nah, iya benar gitu. Kayak saya lanjut. Dan yang tiga, yang terakhir itu biasanya kalau kita orang yang malas-malasan, ya walaupun itu enggak apa ya, ini subjektif sih bener. Itu biasanya kita tuh terlalu perfeksionis, gitu. Perfeksionis. Jadi kita ngelakuin sesuatu tuh kayak ngerjain tugas tuh nunggu mood, ngerjain tugas tuh nunggu waktu, timing. Ya menurut gua kalau kayak gitu caranya, itu bakalan susah. Gitu. Kita buat ngilangin rasa malas itu bakalan susah. Karena kita nggak bisa pastiin mood kita tuh baik kapan, di waktu kapan. Kita nggak bisa maksain, nggak bisa mastiin sebenarnya. Dan saran gua ketika emang dari fisik kita kurang baik itu harus kita cek dalam bener-bener. Jadi jangan sampai kita punya rasa malas, ada rasa malas nih dalam diri kita, nah itu biarin aja gitu, jangan sampai kayak gitu. Jadi pasti ada penyebabnya dan bisa jadi di antara tiga itu, dan itu harus segera selesaikan lah gitu. Kalau misalkan fisik di dokter, misalkan di mental bisa ke psikolog, itu bisa gitu. Kalau profesionis Ya kita harus sadar bukan tingkat itu lo sendiri lah gitu. Jadi sadar kita masing-masing aja. Cuman emang malas itu kan penyakit hati ya. Nah, bisa nyebar kemana-mana. Maksudnya lu mulai malas dari sesuatu yang kecil bisa menular sampai yang besar. Bisa jadi lu gagal, banyak contohnya di Indonesia. Lu dari awal malas belajar, memilih kuliah asal-asalan ikut temennya. Jadi pengangguran. Karena malas kerja, ya udah gitu aja, itu simpelnya malas. Jadi jangan ikutin kayak gitu. Jadi kita balik lagi ke materi. Habib, gimana sih cara ngatur waktu di lingkungan pesantren kalau menurut lu? Kan pesantren ini kan monoton lah, kita udah tahu gimana jalannya. Jadi menurut lu gimana kalau lingkungan pesantren itu masalah waktu? Lingkungan pesantren beda banget ya, pesantren sama sekolah-sekolah di luar yang non boarding gitu. Asrama kan pesantren dia. Ya asrama. Jadi udah ada lembaga yang mengatur kegiatan di dalam asrama tersebut. Jadi kita nih, gua, lu dan teman-teman yang lainnya itu kan merasakan persis gimana rasanya itu di asrama. Dari kita mulai pagi bangun tidur sampai kita malam itu tidur lagi, itu tuh sebenarnya udah tahu gitu. Maksudnya kalau kita misalkan udah terbiasa dalam sehari-hari kita di asrama itu, kita udah tahu kita siang mau ngapain, pagi ngapain, kalau ngapain itu tahu. Gitu. Jadi nggak perlu repot-repot kita nyari lagi sebenarnya. Ini apa yang harus gue lakuin untuk menjadi produktif. Sebenarnya kalau kita udah di asrama, kegiatan kita tuh sebenarnya sudah produktif gitu. Terutama kalau misalnya kita bandingkan dengan sekolah-sekolah yang lain. Gitu. Tapi ada beberapa orang yang memang ketika di Asipa terutama, di Asipa ada eskul, di Asipa ada organisasi, banyak gitu.
ada kegiatan-kegiatan yang bisa dimaksimalkan dengan sebaik mungkin gitu. Tapi beberapa dari kita justru ya agak disayangkan ya, justru malah menyanyiakan itu gitu. Ada eskul futsal, eskul apa aja gitu, tapi justru kita menyanyiakan, kita nggak eskul apa-apa gitu. Alhasil siang yang waktu kita eskul kita tidur, ya nggak salah sebenarnya tidur, tapi ya itu menyanyiakan, kurang menghasilkan. yang harusnya sore kita ada jogging, misalkan jogging eskul, kita malah nggak jelas gitu. Nggak ada kegiatan yang bisa apa ya, produktif lah gitu. Itu sayang banget. Organisasi itu kalau misalkan organisasi sebagai Siva itu kalau disia-siakan itu sayang banget gitu. Jadi kan eh, karena di pesantren ini begitu padat dan lingkungan yang begitu bersaing terus lah, banyak yang dimana dia melihat satu anak ini tuh mengikuti organisasi ekskul, kegiatan lainnya yang buat anak itu berkembang dan jadi produktif. Setuju kan? Ada kadang kayak gitu, banyak contohnya. Gua contohnya juga bisa. Ya. Tapi ada juga yang dimana dia nih mengikuti ekskul, organisasi, semuanya diambil, tapi malah masuk dalam tahapan toxic productivity. Ya, toxic productivity itu kan ini ya, terlalu terobsesi dengan berkembang sampai akhirnya malah menyerang balik dirinya sendiri kayak gitu. Kalau menurut lu gimana, Bi? Gini, menurut gua kalimat yang paling pantas buat mengawali atau menanggapi kasus ini tuh, Allah itu nggak suka yang namanya sesuatu yang berlebihan. Gua ambil contoh nih, yang nggak usah jauh-jauh dari gua sendiri aja. Gitu. Gua walaupun gua banyak mengikuti organisasi, maksud bukan organisasi. Gua banyak mengikuti kegiatan, satu dari pramuka, kasus dari MPM organisasinya, eskul yang gue ikut silat sama tapak suci, belum lagi gue pengusahatan juga. Nah itu harus benar-benar gimana caranya kita tuh bisa mengelola waktu itu dengan baik gitu. Karena kalau kita hidup berasrama gitu kan. Kita hidup berasrama dan waktu itu sangat-sangat terbatas gitu. Kita kadang bisa dibilang terkekang oleh namanya waktu. Jadi harus benar-benar gimana caranya kita tuh bisa menjalani kegiatan demi kegiatan kita tuh dengan baik, tapi tidak saling bersenggolan tadi seperti yang di awal yang gue jelasin di awal itu. Nah itu yang harus kita perhatikan, terutama dari gue sendiri. Ya kita sadar aja lah, yang namanya ambisi itu nggak boleh lebih dari kemampuan. Kasusnya ada sendiri di gue, gue futsal gitu. Tapi karena gue ngerasa kemampuan gue tuh sebegini gitu, artinya gue ngerasa sadar diri lah gitu, sadar diri. Jadi dengan sekian kegiatan yang gue punya, gue ngerasa wah ini terlalu banyak nih gitu, yang nanti gue pikir bakal berimbas entah itu ke pelajaran gue. Kan kayak gitu, inti di sekolah ini kan tujuannya belajar gitu. Jadi kalau misalkan itu bisa mengganggu pelajaran gue, itu ya saran dari gue teman-teman, itu stop dulu. Maka dari itu ada yang namanya urgent and important. Jadi ya kita pilih-pilih lah gitu, dari sekian banyak kegiatan yang kita punya, kita lihat mana yang lebih bermanfaat gitu, mana yang lebih penting gitu, terutama buat hidup kita. Dan kemarin gue ngambil keputusan buat ninggalin futsal. Kenapa? Ya futsal itu hobi gue ninggalin tim gitu, artinya gue nggak ninggalin futsal secara utuh gitu. Gue nggak bisa ninggalin silat misalnya. Silat tuh gue anggap sebagai life skill gitu lah. Jadi kita bisa lihat mana yang lebih penting, urgent and important. Jadi balik lagi ke kebutuhan masing-masing juga. Kebutuhan masing-masing. Mana yang menurut lu lebih penting, mana yang menurut lu cuma sebagai hiburan dan sebagainya kayak gitu kan. Iya. Nah, tadi kita bicara soal toxic productivity ya. Iya. Toxic productivity. Kalau misalkan gue ibaratkan nih, Abin pernah ikut lomba lari? Enggak pernah. Lomba volley pernah ya? Volley. Nah lomba lari, gue ibaratkan, gue umpamakan ya, Abin ikut yang namanya lomba lari 500 meter gitu.
dalam sebuah stadion yang punya track ya, lapangan buat lari gitu, jalur buat lari 500 meter. Indikator buat menangnya apa? Indikator buat menangnya Abin harus eh, mencapai putaran paling banyak dan paling cepat gitu. Itu indikator dua itu, paling banyak dan paling cepat. Nah, Abin ini di putaran pertama dan kedua itu udah sprint duluan gitu. Sprint duluan di putaran pertama dan kedua, dan hasil apa? Di putaran ketiga, keempat dan seterusnya Abin udah capek, udah ngos-ngosan, akhirnya jalan, kalah akhirnya. Nah, itu bisa kita kaitkan dengan kita sambung uratkan dengan tadi toxic productivity. Ya kita sekarang produktif gitu. Pagi kita ngelakuin sesuatu yang bermanfaat, sampai kita tidur lagi kita ngelakuin sesuatu yang bermanfaat. Bahkan banyak dari kita tuh menganggap seakan-akan tidur itu udah nggak berguna gitu. Buang-buang waktu. Terutama kita di Ashifa ya, santri gitu kan. Kalau udah liburan begadang terus, seakan-akan kayak 1 detik di rumah tuh berharga gitu. Itu susah didapetin. Nah itu kita sampai-sampai tidur itu udah nggak berguna, makan itu udah acak-acakan gitu, istirahat itu udah nggak penting. Nah itu nanti bakal berimbas di kemudian harinya. Oke, sekarang hari ini, besok lusa, ya kita produktif gitu. Tapi nanti habis besok lusa itu bisa jadi kita terkena penyakit, bisa jadi kita terkena stres, penyakit berkepanjangan, atau kita tepar gitu, maksudnya jatuh sakit gitu. Itu justru membawa kita ke arah yang tidak produktif. Sama aja di sini, sama aja. Tapi kan seandainya udah masuk ke dalam ranah itu nih, berarti udah megang tugas, deadline, dan tanggung jawab lainnya. Itu kan kita harus dikerjakan, karena itu kan tanggung jawab kita gitu. Itu jadi gimana? Kalau dari gua sendiri ya itu balik lagi ke awal tadi, pengelolaan waktu. Yang pasti ya aneh dong kalau misalkan lu dikasih tugas hari ini dengan sekian banyak tugasnya, tapi deadline-nya malamnya, kan aneh gitu. Nggak mungkin kalau bisa dibilang. Kita dikasih deadline secepat itu, maksudnya nggak masuk akal itu kan pasti nggak mungkin. Jadi dengan deadline yang kita punya, tugas yang kita punya, bagaimana cara kita buat mengatur waktu itu harus bisa gitu. Kita harus hebat buat mengatur waktu itu, Win. Jadi kita nggak bisa, ya kita ambil contoh kasus saja teman-teman kita, deadline di BEM gitu kan, deadline di BEM ini kita harus ngerjain sesuatu, misalnya kita ambil ya podcast ini di BEM, pengerjaannya saat ini, deadline-nya besok misalnya. Padahal udah dikasih waktu sekian waktu gitu misalnya, Nah, tapi karena sang PJ-nya ini misalkan dia tidak memanfaatkan waktu dengan baik, misalkan tidak memanfaatkan waktu dengan baik, hasil di H-1 deadline itu baru dikerjakan, terus kita ngeluh, gua nggak produktif, ya berarti ya, terus kita komplain, maksudnya kita protes, itu nggak setuju sama yang namanya toxic productivity. Itu sebenarnya baik buat kita. Ini contohnya kayak gini, nggak kayak gitu juga sebenarnya. Ini gimana kesadaran lu aja buat ngatur waktunya gitu. Tapi kan tadi lu udah ngasih rekomendasi ketika di pesantren produktif. Maksudnya di pesantren terus produktif karena udah ada lembaga yang mengatur kegiatan kita. Tapi coba berempati. Maksudnya anak muda nih semuanya nggak cuma di pesantren. Di lingkungan ranah luar juga ada, negeri, SMK, swasta dan sebagainya. Itu kan nggak ada yang mengatur. Coba berempati, berandai-andai misalnya lu nya anak negeri, bukan anak murni. Apakah ada gitu rekomendasi kegiatan, tips biar lebih produktif di luar? Anak negeri emang jam berapa sih? Dia bisa asar ya? Sore. Ya, paling kalau gue ada di posisi itu misalkan, ya kita kayak biasa pagi bangun, kita sarapan, mungkin kita berangkat ya 6:30 ya kan ya, jam 7 setengah 8 lah ya. Kita berangkat sekolah, kita kayak biasa ya. Kalau misalnya kita di sekolah ya kehitungnya sama kayak di boarding ini ya, artinya udah ada kegiatan dalam sekolah itu kan ya. Nah terus pulang sekolah habis asar, nah ini yang jadi tantangan kita tuh di sini. Pulang habis asar, apa yang bakal kita lakuin sebenarnya ini kalau dari pendapat gua,
apa ya, ketika kita di luar itu peluang kita buat lebih produktif itu lebih luas, lebih banyak, lebih besar gitu dibanding kita ada di boarding. Di boarding kita terkekang sama waktu, di boarding kita terkekang sama yang namanya peraturan yang tertulis gitu. Sedangkan di luar kita bisa ngelakuin apa aja ya sesuai kehendak kita. Dengan bebas gitu, asal tidak melanggar norma. Nah itu ya kalau misalnya kita aktif dalam agama ya kita beribadah, gitu kan. Kita di bulan puasa ini ya kita aktif dalam apa aktivis politik misalnya, ya kita dalami dalam bidang itu bisa. Gitu. Tapi itu balik lagi ke kesadaran masing-masing. Gitu. Lu bakal produktif kalau lu sadar lu harus produktif, gitu aja sih sebenarnya. Berarti dia sadar diri, kesadaran yang utama. Menurut lu nih, Bib, banyaknya anak muda di Indonesia zaman sekarang nih udah mengarah ke arah produktif atau malah ke toxic productivity menurut lu? Kita bicara soal lingkungan kita aja. Karena kalau kita bicara soal orang-orang di luar, kita juga belum tahu pasti ya kan. Takutnya justru malah salah gitu. Kalau di lingkungan kita bisa kita lihat dari gue sendiri nggak terlalu mengarah ke toxic productivity, nggak terlalu mengarah ke apa produktif juga. Gitu. Jadi apa namanya setengah-setengah lah gitu, setengah-setengah. Ada ya beberapa orang yang memang pandai mengatur waktunya. Gitu. Tapi ada juga beberapa orang yang pagi siang sore tidur, pagi siang sore makan. Ya hidupnya kayak gitu. Pagi makan, habis makan tidur. Ya kita nggak bisa nilai sih. Kalau dari gue sendiri, gue nggak bisa nilai secara objektif. Tapi ya menurut gue secara umum, terutama kalau di Indonesia ya, dibandingkan dengan negara-negara yang lain, negara Jepang, negara maju gitu kan, ya kita kurang. Yang gue khawatirkan tuh nih, kita udah ngobrol panjang lebar tentang produktif, tentang masa depan Indonesia ke depannya. Tapi karena banyaknya masyarakat anak muda Indonesia yang terlampau sempit wawasannya, nggak dapat dia maksud dari apa yang kita sampaikan sebenarnya. Nah itu, jadi masalah sebenarnya itu di situ gitu. Jadi buat apa kalau kita satu tips produktif, carilah banyak ilmu di buku gitu. Tapi kalau misalnya kita baca buku banyak-banyak tapi ilmu yang gak kita dapat itu namanya nggak produktif gitu kan. Ya sama aja. Ada orang nonton podcast kita ngobrol panjang lebar di sini, kita banyak tips and trick yang kita jabarin misalnya di podcast ini. Nah tapi setelah dia tutup handphone dia, setelah dia tutup laptop dia, udah sekedar kata aja lewat, sekedar mengisi waktu luang aja dengar podcast ini sesuai kesadaran masing-masing, sesuai kita individu masing-masing. Menurut gitu. Berarti lu harus kasih pesan gitu buat orang-orang di rumah. Karena kalau menurut gue nih ya, anak-anak muda nih kenapa baiknya nggak masuk ke tahap toxic productivity atau belum termasuk produktif, karena mereka ini masih labil, nggak tahu apa yang harus dia kejar, nggak tahu apa yang harus dia tuju buat masa depan ke depannya. Jadi mungkin bisa lu kasih pesan biar mereka lebih ngerti kemana mereka harus berarah gitu. Oke. Lagi-lagi ini pendapat gue ya, opini gue. Jadi kalau misalnya lu punya pendapat atau opini dari yang lain atau dari lu sendiri, ya itu terserah lu gitu. Gue tadi belum ngasih tips ya. Gue belum ngasih tips yang buat hal ini. Jadi gue bakal jabarin di sini. Gitu. Jadi ada beberapa tips yang mau gue sampaikan ke teman-teman semua, ke lu juga gini. Gitu. Kalau dari gue sendiri, gitu, dari daily activity gue sendiri, gue sebut ya walaupun maaf ya banyak orang dari kalian yang lebih produktif dari gue gitu kan, ya ambil contoh lah dari dia sendiri gitu kan. Yes, kenapa gue yang dipilih jadi narasumber gitu. Yes, karena beberapa dari orang punya pendapat lu yang produktif gitu. Ya makasih gitu, makasih. Tapi ya oke, gitu. Gue punya target gitu. Gue punya target karena gue ngerasa bidang gue itu bidang olahraga gitu. Dan gue pun punya mimpi gue itu berhubungan dengan fisik juga, harus gue latih fisik gue gitu kan. Gimana nih supaya gue tuh bisa ngelatih ini dengan baik dan sampai ke tujuannya. Gampang caranya, gampang, simple banget caranya. Yang pertama dari gue itu buat yang namanya tabel. Misalkan gue workout, ada tabelnya tuh,
pagi workout, sore workout, ada tanda kotak checklist. Sesimpel itu, Bin. Jadi walaupun itu hanya sekedar checklist, itu bisa jadi apa ya, kesenangan dalam diri kita. Kalau gue rasanya gitu, kesenangan dalam diri kita. Bahkan kata seorang ahli kemanusiaan di Amerika Serikat, Atul Gawande, dalam sebuah checklist ini itu dapat berarti banyak. Pertama, kita bisa lebih fokus, kedua kita bisa lebih disiplin, dan itu semua tertata dengan rapi. Dan itu emang terasa sama gue sendiri, terasa. Jadi gimana gue lari, sore gue harus lari, harus ada tentang, ayo harus lari. Ada kadang minggu sore tanda kotak checklist. Ketika gue menyelesaikan semua kotak itu, checklist itu, ada dapat banggaan dalam diri gue. Dan di situ gimana caranya biar kita agar kita punya motivasi baru, kita buat reward buat diri kita sendiri. Jadi ketika capaian-capaian kita itu udah berhasil, semuanya udah terchecklist semua, artinya kita berhasil dong, kita konsisten. Nah itu harus ada hadiah buat diri kita, itu saran gue. Nah terus kita harus nambahin yang namanya motivasi itu penting, yang tadi gue bilang. Support system bisa dibilang, support system. Kalau ada motivasi yang baik, insya Allah kita bakal semangat menggebu-gebu gitu. Itu terjadi sama gue. Ya ini pengalaman gue aja. Terus yang paling penting dari pembahasan kita tentang produktif ini, semuanya balik ke diri kita masing-masing gitu. Kita punya pendapat sendiri, teman-teman punya pendapat sendiri, kesadaran juga kita masing-masing individu gitu kan. Artinya kita berdua gitu, Abin sama gua di sini cuma bisa ngasih tips doang. Kita nggak bisa punya kendak beda. Kita nggak punya kendak buat kalian menentukan gimana mau kalian ya. Iya, jadi ya kendak lu. Jadi kalau lu mau produktif ya silakan, kesadaran dari diri lu sendiri. Jadi gua ambil contoh sedikit ya. Beberapa dari teman kita ada yang tanya, Bin, gimana caranya biar bisa tinggi gitu misalnya, atau Bin, gimana caranya biar bisa public speaking daripada orang banyak. Caranya cuma satu, kayak gue lah. Caranya dua, yang pertama lu sadar, yang kedua lu yakin. Gitu. Ya percuma kalau misalnya lu cari pendapat kemana-mana, tapi lu nya cuma diem di situ doang, itu nggak akan berefek, nggak ada progres. Itu mungkin sedikit tips yang saya dari gue. Seru banget, bagus banget sebenarnya ngomongin kayak hidup tentang anak muda. Apalagi anak muda ini kan punya peran usia penting. Bukan Soekarno, Presiden pertama Indonesia, pernah berkata bahwasanya berikan aku 1.000 orang tua akan dicabut semeru dari akarnya, tapi berikan aku 10 pemuda akan dibincangkan dunia. Tinggal khususnya kalau anak muda itu kunci yang bisa mengubah dunia dari akarnya, dari segala jenis kemajuan yang ada. Apalagi roda itu selalu berputar. Misalnya yang sekarang menjabat pasti akan digantikan dengan anak muda nantinya. Itu maksudnya dia. Nah, apalagi kita ini kan kenapa anak muda dituntut banget buat produktif di Indonesia ini, karena kita kan hidup di Indonesia, negara yang kata orang-orang ini negara moonwalk. Apa tuh? Moonwalk Moonwalk itu kan gerakan joget di mana lo nih orang nih sebuah objek lah, orang dia bergerak mundur tapi seakan bergerak ke depan tapi sini bergerak mundur, kayak gitu. Jadi bukan apa-apa, ini cuma curhatan sepihak dari kami. Tapi makasih banget Habib buat datang, udah mau ngeluangin waktunya buat ngobrol-ngobrol asik, bincang-bincang asik kayak gini tentang anak muda. Jadi ya itu kali lagi maksudnya anak muda tetap harus produktif. Jangan sampai anak muda menjadi beban buat negara kita sendiri. So guys, thank you udah mau datang ke podcast kita. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Share juga akun YouTube kita di BEM SMA ITH Shifa. Terus kalau mau terus ikutin keasikan kita, kegiatan BEM kita, bisa langsung follow aja di IG-nya BEM SMA ITH Shifa. Apalagi di TikTok-nya baik buat video-video seru lainnya di @BEM SMA ITH Shifa. Jadi langsung aja follow, langsung aja subscribe dan share. So mungkin cukup sekian dari episode Adi Karsa kali ini. Merdeka Berkarya Bersuara. Makasih udah datang. Sampai jumpa di video selanjutnya and see you.